Oke, kita masuk kepada praktikum pertama. Ini harusnya kita masuk tatap muka. Saya juga agak bingung membahas kalau dia di e-learning kan. Ya, kita coba saja ya. Oke. Kita selama praktikum itu akan menggunakan multimeter. Sebetulnya Anda bisa menggunakan multimeter digital. Hanya saja kalau multimeter digital itu untuk arus-arus yang kecil itu biasanya dia tidak terbaca, jadi kurang akurat. Makanya kita perlu membutuhkan di sini itu adalah Anda memahami dan bisa menggunakan alat ukurnya multimeter analog. Jadi kalau sebetulnya digital nggak perlu kita pelajari ya. Jadi tinggal colok, udah selesai, angkanya tertera. Tetapi yang kita seragamkan di sini itu adalah multimeter analog. Jadi untuk semester 1 dengan listrik itu biasanya Anda dengan saya praktikum itu selalu menggunakan multimeternya analog. Kemudian nanti semester 2 di praktek sensor baru kita menggunakan multimeter digital. Ya. Jadi kalau untuk multimeter analog kita harus memahami rasanya untuk minggu pertama di teori sudah kita bahas masing-masing dari selektornya, kemudian ini dari ranknya itu rasanya sudah bisa kita bahas ya. Nih, kemarin sudah kita bahas. Jadi di sini saya juga akan mengulang sedikit lagi. Jadi kalau untuk multimeter kelompok DCV itu digunakan untuk mengukur tegangan DC dengan range selektornya mulai dari 0,1 sampai dengan 1000. Ini kalau kita lihat 0,1 sampai dengan 1000. Kemudian kalau ACV mulai dari ini berapa ini ya? 10 ya, 10 sampai dengan 750. AC volt ini dari BLM biasanya ya, atau yang misalnya dari kumparan. Kemudian yang untuk arus itu mulai dari 50 mikroampere sampai dia dengan 0,25 ampere. Sementara kalau untuk tahanan ini adalah kali 1 ohm sampai dengan kali 1 K. Dan ini adalah untuk mengukur kapasitor. Ini adalah skala pengukurannya. Ini ada tulisannya V titik A, berarti 3 angka ini 000, 2, 10, 50 sampai dengan 10, 50, 250. Anda gunakan di sini adalah untuk membaca pada saat selektor Anda berada di V dan A. Apakah DCV atau ACV ataupun DCA. Jadi ini digunakan adalah dengan menggunakan membaca angka-angka yang digunakan di masing-masing ini, di masing-masing garis-garis penskalaan ini. Sementara kalau yang ini tulisannya adalah ohm, berarti angka nolnya justru berada di sebelah kanan. Berarti kita baca mulai dari 0 sampai dia tak hingga. Ini ada tulisan tak hingga ya setelah 2K. Kecil, nyempil dia sedikit. Oke. Untuk mengukur tegangan maupun arus listrik, angka yang Anda baca dari kiri ke kanan, nih. Kemudian sedangkan untuk mengukur tahanan, angka yang Anda baca adalah dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri sampai tengah. Ini sudah kita bahas. Kemudian cara membaca tegangan, arus, dan tahanan sesuai dengan petunjuk jarum dengan posisi selektor yang berbeda-beda. Nah, ini selektornya ini pas di kalau VA ya, VA ini gambar 1. Ini pas dia berada antara 4 20 100 dengan 6 30 150. Ini adalah garis kelima. Jadi kita hitung masing-masing angka-angka ini, kalau V dengan A, itu angkanya ini adalah kan 10 garisnya. 10 garisnya, ini 0 dengan 2. Berarti untuk menjadi D, otomatis dia di sini adalah angka 1. Berarti masing-masing garis ini adalah 0,2, 0,2, 0,2. Kalau ini 0 sampai 10 berarti masing-masing adalah 1. 0,50 berarti ini adalah sekitar 2. Ini 25-nya ya. Ya, ini kah 25? Ya, 25 ya. 25 berarti ini berapa itu masing-masingnya? 25 kalau kita ini 2 berarti 250. Berarti 2,5 ya, 2,5. Karena cara mencarinya di sini selektor yang paling besar, angka yang paling maksimum dibagi dengan jumlah selektornya. Jadi itu adalah angka masing-masing garisnya. Jadi misalnya ini adalah 10. 10 di sini rentang selisihnya di sini adalah 10 dengan 8 itu adalah 2. 8 dengan 6 juga 2. Jadi 2. Berarti di sini adalah 2 dibagi dengan 10. Berarti 0,2. Kalau misalkan ini adalah 50 dengan 40, berarti selisihnya sini adalah 10. 10, kemudian ada 10 garis. Berarti ada 10 bagi 10, makanya nilai masing-masingnya ini adalah 1. Kalau ini 200 ke 250. 250 berarti ini selisihnya 50 ya. 50 ya, 50 masing-masingnya. 50 berarti dibagi dia dengan 250.
Berarti berapa itu? 50 bagi 250. Dibagi 10, sorry. Sorry. Lupa saya. Dibagi jumlah garis ya, sorry. Berarti ini adalah 50 dibagi dengan 10. Berarti adalah 5 ya, 5. Jadi kalau kita baca di sini adalah 5, 10, 15, 20, 50 ya. Jadi kalau untuk selektornya 250, jadi satu garis ini bernilai 5, sementara kalau yang untuk 50, satu garis ini bernilai 1, sementara kalau yang untuk 10, satu garis ini bernilai 0,2. Oke, saya ulang kembali. Berarti di sini selisih angka kita bagi dengan jumlah garisnya untuk menentukan berapa nilai masing-masing garisnya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Ini posisi selektornya ini adalah DCV 1000, 250, 50, 10. Nah, kalau saya lebih mudahnya itu Anda mengisinya yang ada di selektornya dulu, yang 3, yang ada di garis skalanya ya. Berarti kalau yang ada di garis skalanya itu kan adalah 10, 50, 250. Jadi yang Anda cari selektor yang mana? Selektor yang ini ya. Nih, berarti selektornya ditempatkan dia 10, 50, 250. Angkanya, skalanya juga pas di sini. Jadi Anda cukup membacanya langsung saja. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat dia 10, selektor 10, maka di garis ini, garis yang tadi ya, mana garis yang tadi ini? Ini, selektor 10 berarti angka yang Anda baca maksimalnya adalah 10 maksimal. Berarti adalah angka 0, 2, 4, 6, 8, 10. Karena dia berada di antara pas garis kelima setelah angka 4, maka nilai yang di saat dia selektor 10, maka dia nilainya adalah 5 volt. Karena apa? Kan tadi adalah satu garis itu adalah 0,2. 0,2 berarti 0,4,2, 4,4 sampai nanti dia adalah 5. Nah, kalau selektornya di sini kita putar dia selektornya itu adalah posisinya 50 di sini. 50, maka yang akan Anda baca adalah 0 sampai 50 angkanya. Jadi jangan dibaca 0 sampai 10, susah nanti. Jadi adalah yang dibaca adalah 0 sampai 50. Nah, kalau untuk posisinya di tengah ini, kan tadi tengah dia bertempetan dengan ini ya, dengan angka 20 di atas ya. Berarti kalau dia 50, satu garis tadi 50 itu kan angkanya adalah 1. Berarti 20 dengan 30 ini adalah 25. Karena dia berada setelah 5 garis setelah angka 20. Satu garis tadi adalah 1. Berarti dia nilainya adalah 25. Kita lihat di tabel. Tabel tadi ini adalah 25. Kemudian kalau seandainya dia di 200 selektornya kita pindah ke 250, maka yang Anda baca di sini adalah 0 sampai 250. Berada posisinya di atas di sini, tadi garisnya, maka ini kan ada 100, ada 150. Nilai masing-masing garis tadi kan adalah 5. Dia ada 5, berarti 5 kali 5, 50, tambah 100, berarti adalah 100. 5 kali 5, 25 ya, sorry. 5 kali 5 adalah 25, ditambah dia dengan 100. Maka nilainya di sini adalah 125. Kita lihat di sini adalah 125. Nah, kalau 3 selektor ini sudah ketemu, Anda untuk mencari yang lainnya mudah saja. Misalnya 1000. 1000 itu angka yang mirip itu dengan selektor berapa? Selektor 10. 10 ke 1000 itu kan adalah kali 100. Sehingga nanti 5 dikali 100. Hasilnya udah langsung dia 500 volt. Kemudian 2,5. 2,5 itu selektornya yang mirip adalah 250. Kalau dia 2,5 dengan 250 kan tadi ketemu angkanya kan 12,5. Dari 250 ke menjadi 2,5 berarti kan kita bagi 100. Kita bagi 100. Berarti 125 dibagi dengan 100 menjadi 1,25. Kalau dia 0,25, itu angka yang miripnya selektornya adalah 250. Berarti 250 menjadi 0,25, berarti kita bagi dia dengan 1000. Sehingga 125 dibagi dengan 1000 menjadi 0,125 volt. Dan 0,1 itu mirip dia dengan angka 10, selektor 10. Ini adalah dibagi dengan 100. Berarti 5 dibagi dengan 100 menjadi 0,05 volt. Begitupun dengan DCA. DCA tinggal Anda, cara membacanya sama persis dengan DCV, akan tetapi Anda tinggal menambahkan. Kalau selektornya mikro, berarti tambahkan mikroampere.
Kalau dia mili, menjadi miliampere. Kalau ini juga miliampere. Kalau tanpa ada satuannya, berarti dia cukup ditulis dengan ampere saja. Nih, kan semuanya ada begini. Nih, jadi cara membacanya sama persis dia dengan membaca voltmeter. Sama persis ya. Jadi kalau 2,5 Anda baca yang 0 sampai 250, nanti dia dibagi dia dengan 100. Kalau dia 25, baca 0 sampai 250, kemudian nanti dibagi dia dengan 10. 0,25 berarti baca 0 sampai 250 dibagi nanti dia dengan 1000. Oke. Jadi angka-angkanya nanti ketemunya adalah seperti ini. Jadi silakan dicari sendiri ya. Sementara kalau ohm bagaimana? Kalau ohm, ini kan kalau kita lihat ohm yang kita baca adalah 0 dari kanan. Ini adalah 20. Selektornya yang mana? Selektor ohm itu kan bermacam-macam. Ada kali 1, ada kali 10, ada kali 100, ada kali 1 kilo ohm. Ya. Kalau yang untuk ini, berarti tinggal dikali saja. Kalau dia 1K, karena dia tadi adalah jarumnya pas di posisi 20, berarti dia 20 kilo ohm. Kalau dia selektornya 100, berarti adalah 2000 ohm atau 2 kilo. Kemudian kalau kali 10, berarti 200 ohm, kali 1 adalah 20 ohm. Oke, yang untuk tabel ini, gambar 2, gambar 2-nya yang mana? Gambar 2-nya misalnya adalah ini. Nah, gambar 2, ini silahkan Anda buat isi tabelnya. Kemudian ini gambar 3. Nah, gambar 3 di sini. Oke, silakan ditulis. Kemudian dilanjutkan dengan ini. Dengan soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke ya. Itu untuk tugas Anda. Kemudian tugas 4 ada lagi ya. Oh iya. Nah, untuk nomor 4, ini tugasnya, Anda kan nggak mungkin juga mengambil gambar yang berbeda-beda. Cukup dibuat seperti ini saja. Ini ada titik C-nya berada di antara ya. Antara garis ke-9 dengan garis ke-10. Titik C. Kalau ini pas di garis ke-9, ini garis ke-7 berarti setelah angka 0. Jadi ini silakan dilengkapi data-datanya. Ini pertemuannya berarti minggu ketiga harus selesai ya. Karena ini harusnya 2 kali pertemuan. Oke, ini untuk tugas Anda. Nanti kalau ada Anda coba buatnya dulu. Misalkan adalah satu tabel saja. Nih. Ya. Nanti silakan diposting di grup. Nanti akan saya cek ya masing-masingnya. Tabel ini dilengkapi ya 2 dengan 3. Oke, selamat bekerja.